Baik, shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, udah mulai rame ya teman-teman. Selamat datang kami ucapkan kepada Kak Joshua Terry, selaku hamba Tuhan yang akan membawakan firman di Keju pada hari ini. Sekali lagi saya mau sapa dulu nih teman-teman. Ya, shalom Kak, shalom Bapak Joshua Terry. Sekali lagi saya sapa dulu ya teman-teman semua, Bapak Joshua Terry di kebaktian Keju pada kali ini. Shalom. 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 Puji Tuhan, luar biasa ya. Masih semangatnya, ada angkatan 2020, ada abang kelas juga di sini, kakak kelas di kebaktian Keju pada kali ini. Baiklah, sebelum acara kita mulai, sebelum kebaktian ini kita mulai, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dandito Yonatan Manurung. Saya dari angkatan 19. Tak lupa juga di sini kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Joshua Terry yang telah menyempatkan waktunya untuk membagi ilmu, membagi berkat, men-share ke kita semua. Tak lupa juga kepada teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan yang sudah berkenan untuk bergabung di kebaktian kita pada kali ini. Baiklah, untuk judul kebaktian Jumat kita pada kali ini ialah jelusi-jelusi yang diambil dari Galatia 6 ayat 4-5. Sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman sekalian, saya harapkan untuk tetap on cam ya, agar wajah-wajah sukacitanya tetap terlihat di kamera kita masing-masing. Walaupun di keadaan sekarang kita tetap merasakan ya sukacita yang sangat besar, sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi jangan lupa teman-teman untuk mikrofonnya agar di-mute ya. Baiklah, judul ini tadi diambil dari Galatia 6 ayat 4-5 dengan isinya yakni, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Wah, sungguh firman yang sangat luar biasa ya teman-teman. Untuk pembuka di kebaktian Keju pada minggu ini. Sebelum acara kita mulai, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami aturkan kehadirat Tuhan di atas segala pernyataan Bapa hingga pada siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mengikuti kebaktian Jumat dari PMKF Undip. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati ibadah ini ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah permohonan kami sampaikan melalui perantaraan Anakmu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mati dan hidup kembali. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, saya harap nih ya dari teman-teman tetap mempertunjukkan suasana hati yang gembira melalui semangatnya nanti untuk bernyanyi. Karena sebenarnya kita akan memulai walaupun seperti yang dikatakan di Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini sungguh ayat yang sangat luar biasa ya, yang mengawali kebaktian kita pada kali ini. Berarti kita ada di sini bukan karena kebetulan nih teman-teman, tetapi karena maunya Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, saya harap teman-teman tetap nanti semangat, karena sekali lagi kita ada di sini, di Zoom ini, bukan karena kebetulan, bukan karena gabut ya, tetapi karena maunya Tuhan Yesus sendiri. Baiklah, banyak orang yang sedang ditimpa masalah nih, dihampiri cobaan. Tetapi satu hal yang pasti, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, bahwasannya pencobaan-pencobaan yang hadir itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kemampuan manusia. Oleh karena itu, agar kita lebih semangat, kita boleh angkat lagu pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku
berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum dan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berbalik, temukan cintamu. Oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, 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 inilah rinduku. Yeah, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum kan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajarku berdiam dekat di hatimu. Wah, puji Tuhan nih teman-teman ya, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi awal lagu di Keju pada hari ini yang mengajarkan kita untuk tetap berdiam diri nih. Berdiam diri dalam siapa? Yakni di dalam hadiratnya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di keadaan suka maupun duka, pastinya kita harus tetap berada di dalam hadiratnya Tuhan. Seperti itu. Aku pribadi udah lihat nih ya, semangat dari teman-teman semua. Dan pastinya saya dan Tuhan juga pasti berkenan kita untuk lebih semangat lagi nih. Karena sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Dan ku tetap berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kita boleh angkat lagu pujian, ku diberi kuasa. Bila Allah ada
Wah, puji Tuhan ya, teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh alun lagu yang sangat luar biasa ya, yang mengajarkan kita untuk tetap kuat dan tetap menyadari bahwa ketika badai sekalipun tetap ada jalan nih, asalkan kita tetap berdiri dalam iman. Karena iman yang dimaksud di sini ialah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus ini merupakan sumber kemenangan bagi kita semua. Pun demikian, di Mazmur 103 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin, puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya melalui Bapak Joshua Terry. Untuk itu, kita boleh angkat lagu pujian, Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu.
Oke, baik. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Untuk itu kami berikan waktu kepada Bapak Joshua Terry. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk kami bersekutu, memuji nama menyembah-Mu, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan meneliti akan firman-Mu. Buka setiap hati kami ya Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, Engkau tanami dengan benih-benih firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap mata hati kami fokus hanya kepadamu ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan itu menjadi berkat atas hidup setiap kami ya Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar menjadi berkat buat teman-teman semua yang ada di PMK FH Undip ini Tuhan. Hamba menyerahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Oke, sebentar. Siang hari ini saya mendapatkan tema yang diberikan oleh teman-teman dari pengurus ya, pengurus. Gini dulu sebelumnya, tolong kameranya di-on-kan semua. Saya minta tolong, di-on-kan semua kameranya. Karena saya lihat gini seperti melihat tembok ya, nggak ada yang on sama sekali di sini. Jadi tolong kameranya di-on-kan semuanya, kecuali bagi yang memang sinyalnya kurang bagus, bisa di-off-kan, tapi kalau yang baik-baik saja tolong di-on-kan semuanya. Saya akan lanjutkan. Sudah di-on-kan? Oke. Frans Tio Anugrah Hutauru, Ruth Grace. Belum di-on-kan semua nih. Oke. Sekarang fokus kepada firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi di dalam Galatia 6 ayat 4-5. Ini ayat emas ya, ayat kunci yang diberikan pada pengurus di PMK FH Undip ini. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Perhatikan ya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sekali lagi, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Coba kita perhatikan di Kejadian 4 ayat 1-16. Silakan dibuka. Kejadian 4 ayat 1-16. Kejadian 4 ayat 1-16. Dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Perhatikan yang ayat ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah ia telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu akan memberikan hasil sepenuhnya, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tangan pada Kain, supaya ia jangan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kalau kita baca dari kisahnya Kain dan Habel ini kan Baik teman-teman sekalian, mohon maaf agar bersabar sebentar. Mungkin Bapak Joshua Terry ada kendala di jaringan sebentar. Oke, jangan langsung live ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar.
hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman. Shalom, shalom. Mendengar semua? Tiba-tiba saya sedang keluar, saya nggak ngerti ini. Tiba-tiba saya hilang gitu aja. Kayak ke-kick keluar gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita dengar cerita tentang kisah Kain dan Habel ini kan sangat mengejutkan dan sangat miris ya. Mereka kakak beradik, dan notabene mereka itu kan termasuk manusia pertama ya yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Terus setelah itu tiba-tiba cuman gara-gara cemburu, seperti tema siang hari ini, jealous, gara-gara cemburu, akibatnya Habel dibunuh sama Kain kakaknya. Cuman gara-gara cemburu. Cuman gara-gara cemburu aja bisa terjadi seperti ini. Kalau kita lihat dari kisahnya ini kan kisah yang kalau dibuat sebuah drama itu kan kisah yang memilukan ya, sangat memilukan. Bagaimana seorang adik yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dibunuh oleh kakaknya sendiri cuman gara-gara cemburu. Ingat, hati-hati dengan cemburu. Sepertinya hal yang biasa di kalangan anak muda, ya kan? Di kalangan anak muda sepertinya cemburu itu biasalah. Tapi tidak sedemikian mudah kita katakan. Karena apa? Ketika manusia menggunakan kata cemburu, kita menggunakannya dalam konteks rasa iri terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Hati-hati. Kecemburuan semacam ini itu tuh sudah dosa. Kita sudah berpikir kok seperti ini ya, kok aku merasa dia kok cemburu kayak gitu aja itu udah dosa. Apalagi ketika kalau kita lihat konteksnya di cerita Kain dan Habel itu, kalau kita lihat kan Tuhan ngomong apa? Hati-hati ketika kamu cemburu, dosa sudah mengintip. Hati-hati ketika kamu cemburu, dosa sudah mengintip. Itu iblis sudah siap-siap menerkam, istilahnya gitu. Ketika kita sudah lengah dan kita tidak berbalik ke Tuhan, maka iblis menerkam kita dan kita akan makin mengerikan. Di dalam kampus, apalagi di PMK pun, yang notabene semuanya anak-anak Tuhan, semuanya Kristen, ya kan, percaya Yesus dan sebagainya, itu pun tetap bisa ada yang namanya cemburu. Hati-hati, karena kecemburuan itu adalah membunuh, membinasakan. Walaupun mungkin tidak membunuh seperti secara real atau nyata seperti Kain dan Habel, tapi bisa saja membunuh di dalam mental, membunuh di dalam hati, dalam pikiran dan sebagainya. Contoh, ketika kita cemburu dengan seseorang, kita iri dengan seseorang, kita kan bisa membuat gosip atau hal yang lain yang bisa membunuh karakter di orang tersebut, kan? Benar nggak? Kita bikin gosip yang benar-benar sepertinya itu cerita yang sungguh-sungguh terjadi, yang mengakibatkan si orang itu akhirnya dijauhi oleh teman-temannya, bahkan dibully oleh teman-temannya cuma gara-gara gosip yang kita sebarkan karena kita iri atau cemburu. Itu membunuh mental si orang itu. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau nggak diselesaikan,
mental orang ini juga, wow, dia bisa down, drop, bahkan yang lebih berbahaya lagi, si orang ini bisa lakukan tindakan yang tidak kita pikirkan. Yaitu apa? Ini yang terakhir ya, maksudnya yang paling akhir yang kalau orang itu tidak segera kalau dia orang itu terus dirudung dengan karena dibully, karena terima gosip kayak gitu, akhirnya orang itu kan jadi bingung, sedih dan sebagainya, padahal dia nggak melakukannya. Karena dia jadi bingung, mikir dan sebagainya, dia depresi. Ketika dia depresi, lebih dari itu dia bisa menjadi orang yang ingin bunuh diri. Dan itu sangat berbahaya di dalam kehidupan anak-anak muda. Karena saat ini kalau kita lihat iblis itu, setan itu lagi berusaha menghancurkan anak-anak muda, terutama anak-anak Tuhan yang percaya Yesus. Supaya apa? Karena firman sendiri mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak muda yang saat ini ada di akhir zaman ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, iblis nggak bisa berani apa-apa. Makanya iblis berusaha untuk menghancurkan mental anak-anak muda dengan cara seperti ini. Diadu domba, terjadi iri, dengki, cemburu, dan sebagainya. Itu yang sangat berbahaya. Hati-hati, anak-anak muda sekarang ini sangat rentan. Sangat rentan dengan namanya iri, dengki, cemburu, dan sebagainya. Jadi, kecemburuan semacam ini merupakan dosa. Iri hati jelas bukan karakteristik orang Kristen. Sebaliknya, ini dikendalikan oleh keinginan dari diri kita yang sudah dibumbui sama iblis tadi. Ya, surat Galatia 5 ayat 26 memerintahkan, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ingat, jangan saling mendengki. Itu di dalam Galatia 5 ayat 26. Karena itu sangat berbahaya. Hati-hati. Anak-anak muda sekarang ada masalah sedikit, langsung. Ini yang saya tangani ya. Karena saya pelayanan di youth, di kaum muda, ini yang saya tangani setiap hari. Banyak anak-anak muda yang mengalami depres dan sebagainya, cuman gara-gara dia nggak melakukan kesalahan, tapi dia dituduh, dan akhirnya dia terima bulian dan sebagainya, akhirnya dia depres. Ya untung mereka bisa konsel dengan saya, konseling dengan kami para leader. Kalau tidak, seperti yang saya katakan tadi, dia depres, dipendam sendiri, mentalnya down, dan akhirnya dia seperti orang itu ya, dalam tanda kutip, gangguan jiwa. Dan akhirnya dia bingung apa yang harus dia lakukan, akhirnya ujung-ujungnya akhirnya dia bunuh diri. Di dalam wadah PMK misalnya, ada di sini WL-nya siapa aja nih? WL-nya siapa nih WL-nya? Dan Dito jadi WL enggak? Dan Dito? Iya, Bapak. Eber Messi Pinto jadi WL? Saya tidak, Pak. Oke. Maaf, tadi oke. Maaf ya, ini saya agak mundur ya, karena tadi saya terhalang terhalang apa namanya, saya ketendang, jadi saya minta maaf, mungkin jamnya agak mundur 5 menit. Jadi kalau di sini ada WL, terus ada teman-teman yang merasa, dia WL, aku juga nggak pengen dong, tapi dia merasa, aku nggak bisa, akhirnya dia iri dengan WL itu. Dan dia berusaha untuk bagaimana menjegal WL itu. Itu kan sangat berbahaya. Padahal sama-sama satu pelayanan, cuman karena cemburu atau iri, lihat WL-nya kok luar biasa, dia nggak bisa seperti itu, akhirnya iri dan cemburu, dan akhirnya dia berusaha menjegal dengan dia memanipulasi, dan dia membuat gosip-gosip yang membuat WL itu akhirnya dibenci banyak orang. Itu kan bahaya. Sebenarnya kita itu masing-masing sudah punya talenta yang diberikan sama Tuhan. Yang jadi WL ada WL sendiri, yang jadi tim musik WL, yang jadi mungkin aser atau penerima tamu ada sendiri.
Lah kalau semuanya pengen jadi WL semuanya, semua WL yang main musik siapa? Benar nggak? Terus yang menerima tamu siapa? Terus misalnya jemaatnya pengen jadi WL semuanya, terus yang jadi jemaat siapa? Semua WL semuanya berkerumun jadi WL semuanya. Nggak mungkin kan? Tuhan kasih kita masing-masing talent itu untuk kita saling melengkapi di dalam komunitas, terutama di dalam komunitas PMK yang saat ini ada di sini. WL nggak misalnya dia soal WL yang luar biasa di dalam Tuhan. Setiap kali WL itu memuji Tuhan, menyanyi, banyak orang menerima berkat yang luar biasa. Tapi belum tentu dia bisa jadi aser. Benar nggak? Aser itu ramah tamah. Dia bisa apa namanya? Dia bisa ngobrol dengan jemaat yang baru itu pun bisa langsung lengket. Beda dengan yang lain, ini bisa langsung lengket. Karena apa? Karena itu tadi, masing-masing punya talenta masing-masing. Yang main musik, ya udah, kejar kemampuan itu. Talent yang sudah Tuhan berikan, kejar terus. Berlatih terus. Tuhan akan bawa kita naik lebih tinggi, Tuhan akan bawa kita ke sesuatu yang tidak kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa Tuhan sudah siapkan dalam setiap hidup kita. Talent yang Tuhan berikan itu, yuk kita asah terus. Jangan kita iri melihat yang lain. Jangan kita bandingin kita dengan yang lain. Karena masing-masing kita di mata Tuhan itu beda. Orang kembar itu ya, itu aja beda kok. Apalagi yang tidak kembar. Orang lain. Beda. Tuhan itu beda. Di seluruh dunia nggak ada yang sama. Manusia itu. Beda semuanya. Dan masing-masing Tuhan sudah berikan, ini talentamu di sini, bakatmu di sini. Masing-masing ada. Nah, kembangkan itu. Jangan kita iri dengan bakat, dengan talent orang lain, dengan talenta orang lain. Kembangkan yang sudah Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita di PMK bisa seperti itu, PMK di Undip ya ini ya, itu bisa benar-benar menjadi PMK yang solid. Tidak ada iri, dengki, cemburu, dan sebagainya. Solid, karena masing-masing tahu. Masing-masing sudah diberikan sama Tuhan. Ketika kita mengerakaskan hati, karena kita cemburu jadi ya, terhadap kebenaran, kita tidak bisa datang kepada Yesus dan mengizinkan Dia untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita. Tiap hari kan kita dipulihkan kan? Tiap hari kita kerohanian kita makin berkembang. Lah kalau kita masih mengeraskan hati untuk tidak menerima kebenaran cuma karena gara-gara ego kita cemburu, kita iri, kita nggak mungkin bisa dipulihkan. Kita nggak mungkin hidup kita bisa naik. Kerohanian kita bisa naik, nggak mungkin. Jadi jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Tuhan berikan apa atas diri kita. Syukuri. Kita ada di dunia, Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Dan Tuhan pasti sudah berikan talenta dan bakat dalam diri kita. Jangan iri terhadap yang lain. Justru ketika ada teman yang luar biasa, punya talent yang luar biasa, kita support. Kita doain. Jangan iri. Jangan iri. Bagi yang saat ini udah mulai berpikir, wah, aku kok dengan si dia iri, aku dengan si A, si B, si C iri. Mulai bertobat dan fokus dalam diri kita. Jangan sampai kita itu merasa, aku tuh nggak mampu, aku pengen itu, dan sebagainya. Jangan. Kita harus berdamai dengan diri kita. Karena Tuhan ciptakan kita itu sempurna. Makanya kenapa Tuhan bilang, Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan ciptakan kita itu beda dengan yang lain. Dengan malaikat, beda. Karena makanya Tuhan bilang, segambar dan serupa. Berarti kan kita sama dengan Tuhan. Istilahnya gitu. Dalam tanda kutip. Kita sama. Jadi kita masing-masing diberikan Tuhan talent yang luar biasa. Kembangkan talenta itu. Jangan pingin teman yang sudah punya talent misalnya dia bisa menyanyi, jangan pengen terus akhirnya iri, cemburu, terus berusaha untuk menjatuhkan si teman itu dan sebagainya karena dia pintar nyanyi, maka banyak orang senang sama dia, sayang sama dia. Jangan. Harus
menunjukkan bahwa saya anak Tuhan, saya percaya Yesus, saya berjalan bersama dengan Yesus, si A, si B, si C sudah diberikan talenta masing-masing, bakat masing-masing, saya pun Tuhan berikan bakat dalam diri saya. Walaupun mungkin kita hanya penerima tamu, jangan salah, penerima tamu itu justru bisa nyedot jemaat untuk datang, untuk masuk. Karena apa? Melihat kita itu, wow, si kakak ini kok luar biasa ya, kok ketika nyambut itu membuat hati saya gembira. Ya, jadi seperti itu. Jadi, yuk belajar. Ya, ini waktunya anak-anak muda, sudah jangan memperdulikan yang di luar sana, tapi pedulikan diri kita. Pedulikan diri kita. Supaya kita bisa mengenal Kristus yang sudah ada dalam diri kita. Supaya kita bisa mengenalnya lewat apa? Pendalaman Alkitab, lewat doa-doa kita, terlibat dalam persekutuan dengan orang percaya lainnya yang sudah dewasa dalam iman. Jadi perkokoh itu. Supaya kenapa saya bilang kita harus mengenal Tuhan lewat pendalaman Alkitab, berdoa, terlibat dalam komunitas atau persekutuan orang percaya yang sudah dewasa dalam iman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Ketika kita bisa lakukan itu, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan, talent yang sudah kita kembangin, Tuhan akan perbesar lagi. Dengan kita lakukan itu pun, iri, dengki, cemburu, itu bisa kita tekan. Dan yang muncul adalah buah roh. Buah roh itu muncul. Kasih, ya kan? Buah roh itu sesuatu yang luar biasa. Dia tidak iri, dia tidak dengki, dia itu lemah lembut, dan lain sebagainya. Itu kasih itu kalau kita baca semuanya itu sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau kita, seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengerti akan firman. Dalami Alkitab. Baca setiap hari. Renungkan setiap hari. Berdoa sama Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, sampai sekarang mungkin kita mikir kita nggak ngerti talenta kita apa. Doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, talentaku yang sebenarnya itu apa sih? Minta Tuhan pasti tunjukkan. Asah talenta kita. Terlibat di dalam komunitas-komunitas Kristen yang benar. Ketemu dengan teman-teman yang dewasa rohani, minta pendapat, minta didoain dan sebagainya. Kita harus bersatu. Karena ketika kita bersatu, ini kan kita saling melengkapi kan. 5 jari ini saling melengkapi. Nggak mungkin kalau kita punya jempol semuanya kan susah kan. Kalau kita telunjuk semua juga susah. Ini 5 ini saling melengkapi. Ada jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ada ibu jari, ini semua saling melengkapi. Makanya Tuhan ciptakan 5 jari untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Sama halnya dengan kita. Masing-masing kita diberikan talenta untuk bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang bisa nyanyi sebagai WL, ada yang bisa singer, ada yang bisa main musik, ada yang bisa menari, ada yang bisa mungkin main drama, atau ada yang bisa sebagai aser, atau ada yang bisa public speaking. Dia nyampein pengumuman dan sebagainya, itu orang mendengarnya bisa, wow, luar biasa. Kita hanya ngobrol, kita hanya ngomong.
Baik teman-teman sekalian, mohon maaf mungkin Bapak Joshua Terinya terkendala di sinyal lagi. Ini Kita tunggu sebentar. kelihatannya, Oke, udah gabung. ini sudah. Mungkin ini mungkin ya iblis tidak suka, makanya karena bicara seperti ini, makanya saya selalu di-kick, ditendang terus sama iblis nih. Yuk, gini aja, kita baca ayat terakhir dari firman yang saya sampaikan siang hari ini. Di dalam Roma 12 ayat 2. Dibuka semuanya ya. Roma 12 ayat 2. Bisa ditampilin? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, Roma 12 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. Ayo dengan suara, walaupun mungkin di mute nggak apa-apa. Dengan suara, supaya firman yang kita baca ini terdengar oleh telinga kita, dan itu menjadi rema dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. Udah dapat semuanya? 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, di dalam hidup kita, mulai berubah dan baharui akal budi kita seturut dengan kehendak Allah, supaya kita makin serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan pengenkan supaya kita nanti ketika Tuhan datang kedua kali, kita diangkat di awan-awan, kita senang kan? Tuhan lihat mempelainya itu, mempelai yang sangat luar biasa, mempelai yang kudus, mempelai yang sudah dibaharui kehidupannya, mempelai yang tidak bercacat dan lain sebagainya. Jadi ketika kita diangkat, Tuhan akan bersukacita. Lihat anak-anak PMK Fakultas Hukum ya, Undip, semua diangkat. Dan Tuhan melihat, oh, mempelaiku yang luar biasa. Mari bersama-sama menikmati apa? Surga. Kalau masih ada yang iri, bisa ketinggalan. Makanya jangan iri. Kalau masih ada yang cemburu, bisa ketinggalan. Jangan cemburu. Ya. Kalau masih ada yang dengki, bisa ketinggalan. Jangan dengki. Jadi kalau sekarang, kalau hari ini masih ada yang iri, cemburu atau dengki, bertobat. Ya, bertobat. Kalau tidak malu ya, kalau nggak malu, biasanya itu kan Tuhan minta itu selain kita vertikal, kita horizontal kan. Kita sudah bertobat sama Tuhan, yang harus kita ngakui sama teman kita, ya kan? Datangi, maaf, tadi saya sempat cemburu dan iri sama kamu, jadi saya minta maaf ya. Saya mau merubah sikap saya supaya kita tetap berteman baik. Katakan gitu aja. Belajar untuk untuk terbuka dengan teman. Yang penting kita sudah sama Tuhan dulu. Sama Tuhan dulu, kita bertobat, setelah itu sama sesama kita. Minta maaf, nggak ada masalah. Wah, saya malu, Kak. Jangan malu lah. Karena malu itu nanti akibatnya juga berbahaya, ya kan? Jadi, ajakin teman ngobrol di kantin atau di mana, atau makan di mana, habis itu, atau yang mungkin berjauhan, video call, ngobrol. Aku minta maaf ya, aku sempat cemburu, iri sama kamu, aku minta maaf sama kamu, atau yang perlu, aku tolong doain dong, nah, minta sama teman doain, setelah doain, amin, kita tetap berteman, kita tetap bersahabat ya, untuk membawa misi Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya, saya percaya firman yang saya sampaikan ini akan menjadi berkat yang luar biasa, membukakan pikiran kita, untuk kita menjadi manusia yang terus berjalan di dalam Tuhan, manusia yang benar-benar mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk terus ada di dalam naungan kepak sayapnya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Apapun yang kami dengarkan ini benar-benar membuka setiap hati kami, pikiran kami, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa saling memaafkan satu dengan yang lain, kami tidak cemburu, kami tidak iri, kami tidak dengki, tapi kami bisa
mengerti bahwa setiap masing-masing kami ya Tuhan diberikan talenta yang berbeda, yang untuk kami saling menyokong, kami saling menolong satu dengan yang lain, saling mendukung untuk membawa misi Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Kami semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas hidup mereka, dan Engkau sendiri yang terus menuntun langkah-langkah hidup mereka untuk berjalan sesuai dengan rencana-rencana-Mu atas hidup setiap mereka. Rencana yang agung, rencana yang indah yang sudah Engkau siapkan atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kalau ada mungkin masih ada sesi pertanyaan enggak? Iya, baik. Terima kasih Bapak Kalau Joshua ada mau Terry. bertanya. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kita bakalan memberikan waktu kepada teman-teman semua. Jikalau ada yang ditanyakan langsung kepada Bapak Joshua Terry ya. Mungkin 1-2 penanya kita persilahkan untuk raise hand atau bisa juga untuk ngechat di kolom chat dan diharapkan on mic ya. Baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand agar kita langsung bertanya nih, sharing kepada Bapak Joshua Terry. Ini sungguh luar biasa nih ya firman yang disampaikan oleh Bapak Joshua Terry, yang pastinya nih mengajarkan kita tentang banyak hal, di mana tadi dikatakan bahwasannya cemburu ini menjadi dosa terbesar nih teman-teman, bagi kita semua. Terutama pada kita di kaum milenial ya, di kaum muda, bahwasannya rasa cemburu ini banyak terjadi nih di kehidupan kita, baik dari godaan setan, dari godaan manapun, seperti itu. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap kita tunggu ya, mungkin 2 orang penanya, 1-2 orang penanya yang akan langsung kita sampaikan kepada Bapak Joshua Terry. Ada Frans Tio Anugrah Hutauruk. Baik, silakan Frans Tio disampaikan. Shalom Pak Joshua. Shalom, Frans Tio. Aku ingin bertanya Pak mengenai kecemburuan itu sih Pak. Misalnya kayak ketika kita melihat seseorang kayak wah kok dia bisa gitu ya, maksudnya kayak ada sisi kayak aku kok nggak bisa gitu loh, tapi itu malah jadi hal yang positif ke kita Pak. Apakah itu salah Pak gitu? Misalnya ada seorang nih punya kelebihan, tapi kita kayak iri, tapi malah jadi membuat kita semangat, aku harus bisa nih kayak dia gitu loh Pak, maksud saya. Bisa dipahami tidak Pak? Itu bagaimana? Apakah masuk ke dosa atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Oh, kalau itu menurut saya itu oke. Sama-sama. Kalau menurut saya itu bukan apa namanya? Bukan iri cemburu yang jealous yang seperti yang saya terangkan tadi ya. Kalau itu kan seperti kalau saya lihat ada teman saya, wah dia kok pintar menyanyi gitu. Terus saya pikir, saya juga pengen nyanyi ya, saya pengen belajar juga lah. Kalau hanya seperti itu, menurut aku itu bukan cemburu ya. Menurut aku itu bukan cemburu, itu bukan iri. Itu hanya memacu kita punya kemampuan, kita punya talenta, misalnya seperti itu ya. Terus setelah itu ngelihat ada orang yang lebih dari itu, kita merasa, wah dia hebat, aku pengen seperti dia, aku harus belajar. Berarti kan itu membangkitkan kita untuk kita mengasah talenta kita. Perbedaannya di situ ya. Perbedaannya di situ. Cemburu yang dalam sisi negatif dan yang positif ya sebenarnya ya seperti itu ya, perbedaannya di situ. Jadi sebenarnya itu bukan mengarah ke cemburu ya, mengarahnya itu kayak sebuah keinginan ya, keinginan yang ditimbul karena dia melihat si A itu bisa. Seperti saya tadi, dia kok bisa menyanyi ya, akhirnya saya berusaha dengan saya les nyanyi supaya seperti dia. Sebenarnya saya udah punya talent, kemampuan di situ, yang akhirnya saya kembangin dengan saya les. Makanya seperti yang saya bilang tadi ya, yang belum punya, yang sampai sekarang belum punya, yang sampai tidak tahu talenta apa yang dibilang sebenarnya, kalau kita udah gede, udah ngerti ya talenta yang diberikan dalam diri kita, sebenarnya sudah kerasa, udah tahu. Tapi kalau yang belum tahu sama sekali sampai sekarang ini, minta sama Tuhan. Seperti yang
saya katakan tadi, minta sama Tuhan, nanti tiba-tiba akan dimunculkan hal yang tadi, yang tadi mungkin Frans Tio bilang tadi ya, ngelihat, wah jadi pengen membuat dia berusaha untuk berlatih lebih giat lagi. Nggak ada masalah kalau itu, nggak ada masalah. Kalau itu nggak ada masalah. Itu bagus, pertanyaan yang bagus supaya kita bisa mengerti ya yang saya khotbahkan tadi dengan yang Fransio tadi tanyakan tadi. Supaya itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, ada lagi yang bisa mau bertanya? Fransio sudah menjawab? Sudah Pak, sangat menjawab. Terima kasih Sudah banyak. menjawab ya. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Joshua Terry, Oke. terima kasih Frans Ada Tio pertanyaan yang udah lagi? memberikan Mungkin satu pertanyaan pertama. lagi ya. Iya, ini Bapak ada dari Marusaha Simbolon nih Pak di kolom chat. Sebenarnya udah sama sih ya Pak, tapi saya coba bacakan ulang. Kak, Uca izin bertanya, apakah kecemburuan dapat berdampak positif menjadi motivasi tersendiri? Thank you Kakak. Mungkin bisa ditambahi Bapak Joshua atau saya ingin follow up ke Marusaha langsung nih. Apakah Marusaha pertanyaannya udah terjawab atau pengen di follow up lagi, Cak? Silakan. Kalau ini sama seperti tadi yang ditanyakan sama Frans Tio tadi ya. Frans Tio, Jawabannya iya. ya mungkin ya sama. Cuman seperti ini, kalau kita lihat gini aja lah. Kita lihat gini. Di dalam firman Tuhan, ya kan, di dalam firman Tuhan itu cemburu loh. Benar nggak? Firman Tuhan lihat bangsa Israel, dia cemburu. Tapi cemburunya beda. Cemburunya bangsa Israel, cemburunya Tuhan itu cemburu yang kudus. Kenapa saya bilang cemburu kudus? Dia lihat Tuhan diduakan. Dia cemburu melihat bangsa Israel nyembah lembu emas. Makanya dia hukum bangsa Israel karena dia cemburu. Cemburu dalam tanda kutip yang cemburunya Tuhan itu bukan cemburu yang saya jelaskan tadi. Ya, Tuhan itu cemburu karena melihat dirinya Tuhan Allah itu diduakan sama bangsa Israel. Jelas mereka disuruh nyembah dia, nyembah Allah Bapa, nyembah Tuhan. Tapi kenapa dia menduakan Tuhan dengan menyembah lembu emas yang dibuat oleh mereka sendiri? Nah, cemburu Tuhan itu seperti itu. Bukan cemburu yang kita lakukan seperti yang saya khotbahkan tadi. Seperti itu. Gimana? Sudah menjawab? Halo? Baik, mungkin sudah menjawab ya Bapak, mengingat waktu juga udah tepat pada waktunya untuk sesi tanya jawab. Mungkin kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Joshua Terry yang telah memberikan penjelasan-penjelasan terkait dua pertanyaan tadi. Untuk itu, waktu juga kembali kami serahkan kepada Bapak Joshua Terry untuk memimpin doa penutup. Doa firman tadi sudah ya, untuk doa penutup firman. Jadi saya sekarang doa syafaat atau pengumuman dulu. Untuk doa penutup firman tadi sudah. Oke. Yang doa firman tadi sudah. Dan Dito, halo. Untuk doa firman, sorry. gimana Bapak? Sudah tadi. Sebelum saya jawab, saya sudah doa untuk firman. Sorry, saya tidak melihat randonya, jadi saya langsung doa penutup tadi. Doa penutup untuk firman maksudnya gitu. Ya baik Bapak. Ini mungkin saya sudah lihat randonya, berarti ini pengumuman ya. Pengumuman dari pengurus dulu. Ya, baik. Tapi sebelum sampai ke pengumuman nih Pak, kembali kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang udah hadir di Keju pada hari ini, terkhusus kepada Bapak Joshua Terry. Mungkin sedikit saya menyimpulkan hasil dari khotbah kita pada hari ini, bahwasannya dewasa ini, rasa cemburu ini menjadi sebuah permasalahan yang banyak dihadapi oleh pemuda nih. Hadirnya godaan dari luar menjadi aspek penyebab kecemburuan tersebut. Bahwasanya di dalam Galatia 5 ayat 26 dijelaskan bahwa kita nih tidak boleh iri hati atau cemburu terhadap sesama. Karena rasa cemburu ini menjadi dosa terbesar bagi diri sendiri.
Baiklah, mungkin itu yang bisa menjadi kesimpulan yang dapat saya ambil, dan semoga firman ini menjadi terang bagi kita untuk menghadapi kehidupan-kehidupan di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya kami serahkan waktu kepada pengurus untuk menyampaikan beberapa pengumuman-pengumuman penting. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Cik, suaraku dengaran ya, dan itu. Oke. Shalom teman-teman semua. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Joshua Terry atas kebersediaan Bapak untuk menyampaikan firman pada kami anak-anak PMK Undip. Semoga apa yang difirmankan tadi dapat menjadi pedoman hidup bagi kami anak-anak PMK Undip. Kemudian saya juga tidak lupa berterima kasih buat teman-teman yang hadir pada kebaktian Jumat kita pada siang hari ini. Semoga setiap Jumatnya, setiap kejunya, pada setiap minggunya kita bisa beribadah kembali. Bisa beribadah bersama kembali. Oke, untuk pengumuman yang pertama itu ada persembahan kebaktian Jumat PMK Undip. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan kebaktian, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan dengan mengirimkan melalui ATM BCA dengan nomor yang tertera pada layar teman-teman, atau dapat meng-scan Dana atau OVO melalui aplikasi tersebut yang dapat teman-teman scan juga. Oke, sudah ditampilkan, bisa teman-teman akses di layar masing-masing. Kemudian yang kedua ada form pokok doa dan form kritik dan saran PMK Undip. Nah, sedikit pengumuman nih buat teman-teman, kami ingatkan kembali bahwa mulai sekarang form pokok doa dan form kritik saran itu dibedakan. Jadi nanti bila mana teman-teman temukan ada dua link yang berbeda, yaitu ada link form kritik saran sama form pokok doa. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya kritik dan saran baik untuk terkait ibadah keju, dapat mengisi di link dan butuh bantuan doa, dapat banget mengisi teman dan worry be happy, nggak usah khawatir bila mana ingin mencantumkan nama dan identitas, karena formnya bakalan kita jaga kerahasiaannya oleh bidang terkait. Selanjutnya ada pelayan kebaktian Jumat atau keju PMK Undip 2021. Bagi teman-teman nih yang rindu melayani sebagai WL pada setiap kebaktian Jumatnya, dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang terdapat pada setiap postingan keju, atau bisa juga melalui DM setiap OA PMK Undip. Jadi buat teman-teman seperti yang tadi udah diutarakan sama Pak Joshua Terry dalam firman kita nggak usah insecure, kita nggak usah iri-irian gitu. Kita bisa semua, kita belajar bareng-bareng. Jadi bila mana teman-teman ada kerinduan untuk jadi WL, kita belajar bareng-bareng, nanti pengurus akan bantu dari sini. Kemudian yang keempat itu ada PAB PMK Undip 2021. Nah, tidak terasa nih teman-teman, sudah H-1 puncak puncak acara PAB PMK Undip aja nih. Jadi kami dari panitia dan pengurus PMK mengundang dan mengajak teman-teman semua untuk turut serta hadir dalam acara puncak PAB PMK Undip yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2021, besok dan lusa banget nih teman-teman. Yang kita laksanainnya pukul 8 pagi yang waktu Indonesia Barat di platform Zoom. Terus besar harapan kami buat teman-teman semua, baik dari angkatan 2021, 2020, 2019, 2017, 2018, dan buat kakak abang alumni sekalian juga bisa ikut serta dalam acara PAB PMK Undip kita ini. Terkhusus banget nih, terspesial buat teman-teman 2021 yang ternyata lupa kemarin daftar. Gak apa-apa teman-teman, dan be happy. Kita sangat mengharapkan kehadiran teman-teman untuk bisa ikut acara puncak PAB PMK Undip ini. Karena pada dasarnya acara ini dirancang, dibuat, dan disusun sedemikian rupa untuk menyambut teman-teman angkatan 2021 sebagai ucapan welcoming party kita sebagai bagian dari keluarga besar PMK Undip. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu ya atau sungkan untuk join di PAB PMK Undip kita besok dan lusa. Begitu pula juga dengan teman-teman
yang di angkatan 2020, 19 maupun 18 serta 17 bahkan alumni juga boleh turut serta hadir. Kita ramaikan bareng-bareng untuk menyambut adik-adik kita di angkatan 2021 maaf teman-teman yang menjadi anggota baru di PMKFA Undip. Dan untuk link Zoom-nya dapat teman-teman temukan di setiap jarkoman yang akan nanti dikirim di setiap angkatan. Jadi teman-teman gak bakalan ketinggalan. Jangan lupa datang ya teman-teman. Dan mungkin itu aja untuk pengumuman hari ini. Stay safe, stay healthy teman-teman. Semangat. God bless you all. Shalom. Shalom Kak Ruth Grace. Terima kasih kepada pengurus melalui Kak Ruth Grace yang telah menyampaikan beberapa pengumuman penting ya bagi kita semua. Baiklah teman-teman sekalian, sebentar kita akan melanjutkan acara kedua syafaat dan doa persembahan yang langsung dipimpin oleh Bapak Joshua Terry. Kepada Bapak Joshua Terry, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebelum kita berdoa, mungkin kalau ada dan Dito ya dikelola ya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi tentang firman yang saya sampaikan tadi, atau mungkin pertanyaan yang lain, tidak apa-apa, berikan saja nomor saya. Saya siap menjawab semampu yang memang Tuhan berikan hikmat buat saya untuk saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin dari teman-teman yang masih ingin bertanya dan lain sebagainya bisa minta nomor WA saya sama pengurus, mungkin sama Dandito juga bisa. Itu aja. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu masih setia padamu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Masih setia untuk bergabung di Zoom meeting ini, untuk bersekutu di dalam PMKFA Undip ya Tuhan. Menyerahkan setiap hidup mereka semua anak-anak-Mu dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang jagai setiap hati mereka, jagai hidup mereka. Untuk mereka hidup benar di hadapan-Mu. Untuk mereka terus bersandar dan intim hanya kepadamu. Di masa-masa COVID-19, pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, semuanya memang berubah. Tapi hanya satu yang tidak berubah. Engkau yang selalu mengasihi kami. Engkau yang selalu menuntun setiap langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu terus melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang terus menjagai langkah-langkah kami sehingga kami tidak menyimpang dari jalan-jalan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang megang bangsa ini. Matamu memandang akan bangsa ini. Dan Engkau sendiri, Roh-Mu sendiri yang melawat bangsa kami ini ya Tuhan. Bangsa Indonesia ya Tuhan. Roh-Mu melayang-layang atas bangsa Indonesia. Engkau yang berikan pertobatan untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menguasai bangsa ini ya Tuhan. Berdoa untuk virus COVID-19 yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur bangsa Indonesia sudah melewati COVID ini dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa pilihan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Oleh karena itu, Engkau sendiri ya Tuhan, yang terus bekerja atas bangsa kami. Sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah di bangsa kami ini ya Tuhan, oleh karena hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan pada setiap para pemimpin di Indonesia ini ya Tuhan, untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Dan kami percaya bahwa Engkau akan terus bekerja sampai tuntas, sampai selesai ya Tuhan. Dan biarlah bangsa Indonesia menjadi contoh buat bangsa-bangsa lain. Untuk mereka bergerak maju. Untuk mereka terus berjuang melawan pandemi virus COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau yang berjaga-jaga buat bangsa kami. Dan Engkau sendiri yang bertahta buat Indonesia. Di masa-masa
saat ini ya Tuhan. Saat ini Indonesia sudah mulai perekonomiannya dan perdagangannya sudah mulai normal kembali. Masyarakatnya sudah mulai normal dalam pekerjaan mereka, dalam mereka melakukan aktivitas sudah mulai normal lagi. Tapi Engkau yang terus menjamah setiap hati masyarakat di Indonesia ini, Tuhan, supaya mereka tetap melakukan prokes, protokol kesehatan, supaya tidak ada klaster-klaster baru lagi yang terjadi di Indonesia. Semua aman, semua terkendali oleh karena kasih-Mu buat Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga buat teman-teman kami, para mahasiswa di Universitas Diponegoro, setiap mereka yang saat ini mengerjakan skripsi, ataupun tesis apapun ya Tuhan. Engkau tolong mereka itu, terutama buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang percaya pada-Mu ya Tuhan. Engkau tolong mereka, berikan kemampuan, hikmat yang daripada-Mu, untuk mereka bisa mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ataupun tesis dengan tepat waktu dan dengan nilai yang terbaik yang Kau siapkan pada setiap hidup mereka. Biarlah hati mereka terus percaya hanya kepada, mengandalkan Engkau di dalam setiap mereka melangkah ya Tuhan, untuk mengerjakan skripsi ataupun tesis yang ada ya Tuhan. Supaya hikmat yang daripada-Mu tercurah atas setiap hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk para pengurus, untuk PMK di Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro ini ya Tuhan, memberkati setiap pengurus yang ada ya Tuhan. Kasih setia-Mu penuh melimpah atas hidup setiap mereka. Berikan kesatuan hati pada mereka ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang melembutkan setiap hati mereka, untuk mereka berjalan bersama, bekerja sama, untuk mengembangkan PMK FH Undip ini ya Tuhan. Supaya mereka banyak orang-orang melihat bahwa PMK ini mendapatkan berkat yang daripada-Mu, bahwa terang-Mu ada atas PMK ini ya Tuhan. Engkau sedia mengurapi setiap pengurus yang ada. Engkau memberikan kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar pada setiap hidup mereka. Keputusan-keputusan yang mereka ambil itu merupakan hikmat yang daripada-Mu, sehingga keputusan yang mereka ambil itu untuk melebarkan akan kerajaan di kampus-kampus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pengurus di PMK FH Undip dalam tangan kuat kuasa-Mu. Yang berkati mereka, turunkan kasih karunia atas hidup mereka, dan Engkau sendiri menjagai setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri, ya Allah Roh Kudus, yang menyempurnakan doa ini. Kami terbatas, kata-kata kami terbatas, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa ya, kita udah sampai nih di penghujung kebaktian kita pada kali ini. Tak bosan-bosan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Joshua Terry yang telah menyampaikan firman. Salam Pak, semoga sehat selalu di sana. Amin. Salam buat semua keluarga. Amin. Tak lupa juga terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua, kepada adik angkatan, abang kakak angkatan yang telah bersedia untuk hadir dan tetap stay di Zoom dari awal sampai akhir. Mungkin saya dan Dito Yonatan Manurung mengucapkan mohon maaf jikalau terdapat kesalahan dalam bertutur maupun berucap. Mungkin ini saja.
Jangan lupa datang dan bergabung di keju berikutnya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan shalom buat kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Joshua buat firman. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Pak Joshua. Oke, terima kasih. Terima kasih.